kita lanturkan kehadirat Allah SWT. Salam dan salam kunjungan saudara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Masih orang situ tapi wis nggoroi. Ora ngomong gak tinggal jatuh ya opo. Meskipun semua itu adalah kehendak Allah, tapi kita harus ikhtiar. Nyatanya tak jadi berangkat, alhamdulillah. Semoga persahabatan, persaudaraan kita tansah dilanggeng dening Allah SWT. Muga-muga besok nengene surga kumpul bareng-bareng. Insyaallah nek kula tansah nyuwun kali Gusti Allah saged kumpul biji wonten rikane. Menawi kalau wingi nelasaken percayakan sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah tindak lanjut dari percayakan sepenuhnya kepada Allah. Yaitu dengan tema setiap hembusan nafas adalah takdir Allah. Maksud dari perkataan Ibnu Athaillah ini adalah tiada satu nafas berembus darimu kecuali di situ takdir Allah berlaku padamu. Maksud perkataan Athaillah ini adalah kalau kita ingat akan hal ini Bapak dan Ibu, bahwa nafas itu adalah titipan Gusti Allah. Turut dicopotlah. Nek dibuntut yang bolongan irung sing situ. Susahnya Masya Allah. Nggak iso gondok. Nggak iso ambaan. Tapi nek waras. Balapan layu ali. Ayo mbak aku ditantangi wong umur 80. Mesti menangis sih no. Padahal hakikatnya sama-sama menggunakan nafas dari Allah. Niscaya setiap keluar masuk udara pernapasan kita akan selalu ingat kepada Allah. Karena yang kita ingat ini hanya Allah. Makanya para ulama syalaf pendahulu kita nyedot nenggene batin ngucap Allah, ngetokne ngucap Allah. Itu salah satu cara kita mengucapkan syukur kepada Allah. Nyedot Allah, ngetokne Allah. Keuntungan dari kita membiasakan diri nyedot ngucapne asma Allah, ngetokne ngucapne asma Allah. Dari sudut pandang kesehatan, paru dan jantung terpelihara kesehatannya. Yang kedua, otak menjadi cemerlang karena selalu diasah oleh ingatan yang selalu menyebut Allah. Dampaknya luas sekali dan positif. Kenapa kok bisa cemerlang otaknya? Karena pada saat kita menghirup, pikiran mikir, aku wis muni apa urung? Ati sing kondo durung Allah. 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 Setidaknya Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya lontarkan kepada penjenengan pada saat mau berangkat tidur, usahakan punya wudu. Tujuannya apabila kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, kita punya wudu. Disitulah salah satu kunci agar kita menemukan jalan yang husnul khatimah. Setelah kita berwudu mau berangkat tidur, lalu dalam tidurnya, berangkat tidur sebelum tidur, batin kita menyebut asma Allah, Ahad, Ahad, Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Ahad, sampai tidur. Guna dan tujuannya,
Bagi siapa yang membiasakan diri zikir dalam hati menjelang tidur, nek gurung wayai gurung pestine dipundhut sampai temekan ning subuh, kita terpelihara keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran kita. Subuh arep tindak makarya, nek sing ibu sing olah-olah karo ulek-ulek sambel, ya akad dalam batin. Di samping pengaruhnya masakannya enak, sedap, karena ridha Allah, batin kita akan terpelihara dari syahwat sangka, keraguan-keraguan, dan disingkirkan dari iri dan dengki. Kita lanjutkan. Saya ulang biar jelas. Kalau kita ingat akan hal ini maksudnya masalah pernapasan itu tadi. Nescaya setiap keluar masuk udara pernapasan kita, yang kita ingat hanyalah Allah. Jadi kalau penjenengan diajak selalu eling marang Allah. Tapi enggak eling marang Allah, enak-enak nyambel dikabari, yuyu tak kandani. Gue malu dirasani si fulana. Gini. Iya. Muntu enak-enak gini terus Lombok morombo wayu nguber sing jarene ngrasani wong ketok pemburu siji perkara. Ini karena batin kita kosong sehingga mudah dimasuki diombang-ambingkan oleh peran setan yang selalu mengajak kepada ingkar dan durhaka kepada Allah. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu? Sadarlah bahwa nafas itu adalah titipan Allah. Kita disuruh sadar. Sapa sing iso gawe nafas? Paling hanya menolong apabila ada kejadian-kejadian yang sifatnya preventif, yaitu oksigen. Ngono tuku. Orang tak sak botol, ning munine nek bayar sak botol. Padahal sak botol kena kangge wong 10-15. Karena manusia pintar ngolak-ngalik angen-angen, ya kudu ana batine dong. Ini tujuannya hanya bati material, bukan bati yang nantinya kalau kita sudah murut merengkesi dan jati atau sudah meninggal, ya disitulah nanti waing pakarti kula panjenengan, tabungan panjenengan lan kula sedaya. Muga-muga tabunganan kula sedaya tansah saged dados rawang atau teman ing dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena apa Bapak dan Ibu? Saya mengutarakan hari ini lewat pesannya Ibnu Athaillah. Sebab nanti kita akan ditanya oleh Allah, napasmu kok geopo? Ini pasti ini pertanyaan itu. Kelak Allah akan bertanya, kau gunakan untuk apa napas yang aku berikan? Untuk kebaikan apa untuk keburukan? Makanya lingo bu, usumu dan adem, enak-enak kemulan, eling aku gurung salat isya. Karena kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, budal yang jeding. Wudu terus salat isya, wis kademen. Wis salat isya kesusu-susu selak kademen. Ning bareng mari salat madone liyan. Ngrasa liyan, ngelak-ngelak liyan, ngungkap kejelakane liyan. Wudu bu awake bu rugi. Eman. Dalam membusa nafas ini Bapak dan Ibu, sesungguhnya Allah memberikan banyak nikmat dan rahmat. Nikmatnya di mana? Dari kambaan. Aduh, ambune wedak nyak dewe enak.
mbak meneh tuh jalu gantenge ram wedak ambune wangi wis le rasa dikir. Itulah nikmatna ning rahmate dilirwakno dhisik soalé sik nikmati. Tapi nek suwe-suwe rahmate ucul karo jawane. Durung sing hal lainnya. Masakane sapa sing kok enak men iki. Kono lu warunge Bugiman pangsit enak. Mangke kok teko kene. Alhamdulillah. Matuk kula mampune iki wae sapa sing kok kaya ngene. Oh, Memet iki. Apa enggak diumbah iki? Penciuman itu juga indera. Rahmat dari Allah. Bisa mencium sesuatu yang akan menyebabkan kita tahu. Ono ambu basin. Iki kira-kira gris petek apa baru dibuka tiba-tiba badange menungso lah. Ini suatu rahmat dari Allah untuk menunjukkan eman-emane batang ku apik ramutan senajan to sing gua saenake dhewe. Iku pakartine dhewe ya sik tunduk-tunduk dhewe tolong ramutan. Pahala. Ini namanya rahmat penciuman atau pernafasan. Ya mbok meneh wong tampen kaya sing ngomong iki. Ambu apa sih ora urus. Wae sapa sih mbok? Ala iki karo. Iki orang yang pasif begini. Aja dicedheki, aja dipelihara. Golekna potas. Kita lanjutkan. Kalau kita tidak tahu dan tidak bersyukur, orang tahu maksudnya, orang ngerteni nek iku paringe Allah, wis diparingi ora bersyukur. Kira-kira sing maringi niku malas ngeneh ora kira-kira. Nek malas otomatis mungkin diempat. Nek ambakan sampean diempet kira-kira sak detik sampean bingung lho mboten. Sakit lah bingung diotong-otong nang rumah sakit alah miin pusederen pinten tak 7 juta. Dadak nyuwel sawah. Sing duwe sawah lah sing ora duwe kaya kula ngeten iki. Apa ora golek utang kan? Ya nek dijogo golek murah. Mangane Bapak dan Ibu, dikembangkanlah pola pikir dan pemahaman masalah hakikat pemberian Allah ini. Agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang kalau ada napasnya, pikirnya pun juga sehat. Mengerti akan kebutuhannya sendiri, masih mari mlebu kok kono nyupuk bayi digo dewi. Soalnya ana nafas. Nafas sing urip ni sembarang kalir. Ya ngono, aja kabeh ya boy. Wegah lek tanpa sentak. Kalau kita tidak tahu dan tidak bersyukur, alangkah hilangnya serta hinanya budi pekerti luhur kita yang hakikatnya pemberian Allah. Kok iya kebangetan lah orang do nrimo marang paringi Allah sing wujud nafas. Iku sik nafas, Bu. Belum yang lain-lainnya. Dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita semata-mata untuk menyembah Allah. Tidak ada lain. Sehingga Allah perlu sekali mengingatkan manusia. Cek tansah eling saka ngendi uripmu lan lek wis diparing urip terus ya apa ku cek ngerteni iku sing diarani welas asih Allah, kekuasaane Allah, keluhurane Allah, keagungane Allah isih ngingatne hambane sing bakal keliru dilingno yo lelek nafas iku pawe aku. Ilingo ya nek nafas iku paring aku. Mamulawo.
ngucapna matur nuwun marang sing menehi. Nggih niku Gusti Allah. Dan Allah menciptakan kita itu tidak main-main, Bapak Ibu. Ayo. Katanya yang ahli ilmu segala macam. Spesialis syaraf. Spesialis kandungan. Nek iso gawe menungso tak dilatih temenan tungkae. Banyu sak ipet kok ndak dene menungso nek iso tak dilatih. Terbatas, Bu, manusia itu. Sedangkan Allah sudah memberitahukan bahwa ilmu yang diberikan ke dunia itu hanya satu bagian. Padahal macamnya adalah 10 bagian, yang 9 bagian nanti diberikan di sana. Di sana nanti temurlah bisa menikok di kono-kono doa. Yaitu di akhirat. Sehingga ketika nanti kita menghadap Allah pasti akan ditanya. Nah, ditakoni kula panjenengan bingung jawab. Pramila Bapak Ibu kula sangat bersyukur. Dan setiap malam saya selalu nangis kepada Allah. Sampai di rumahnya gua ngisin kula mboten sadar. Purwihe nopo? Tujuannya nopo? Hanya agar jamaah keseluruhan dan keluarganya selalu dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peran orang yang hina dan jelek seperti saya ini ada guna dan faedahnya bagi kehidupan Bapak dan Ibu dan keluarganya. Amin. Amin ra ono ya. Amin. Oh ada. Duh Gusti mugi ingkang pareng ana berkah lan tambah rezeki kersane arum dalu ngadai rompok dhewe. Kersane pun boten kademen saken Gusti. Tapi cetakan panjenengan makhluk panjenengan setunggal niku boten sambat nggih niku manuk puter niku. Niki rono nggih kademen nggih boten napa-napa alhamdulillah. Nek pengen dirasar ngasih kamu ngono lho dirasar ngono. Kat mau kudu ndalehne kono aneh misalnya. Kita laksanakan. Sehingga nanti kita menghadap Allah pasti akan ditanya oleh Allah. Hei manusia, apakah yang telah memperdayamu berbuat durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Bingung jawabnya. Wis dikandani, wis dituturi, wis diwelasi, wis dinaungi rahmat. Ning tambeng malah durhaka karo Allah. Apa sing nyebabne kowe kaya ngene? Siji, bisa uga males. Tegese males luru ilmu. Yang kedua, gelem luru ilmu ning angin-anginan. Kaya sing nyacat niki. Bapak Ibu sedaya alhamdulillah. Sergap-sergap pahala numpuk. Coba bayangkan ngendikane Allah, sapa wong sing nuju marang majelisan daleme ada setiap langkah niku diitung pahalane karo Allah, Bu. Makanya lek berdagang karo Allah mawon mesti badine. Wis dagang kali kula, lek kula akeh wujude. Sampai malah mboten oleh badhe malah rugi. Artinya sesama manusia. Lalu jawab kita, apa kalau sudah ditanya demikian oleh Allah? Lah kula malas. Sebabnya malas. Duka nggih malas ngoten mawon. Wong malas entek-entekane timbul gengsi, mau soro, mau kangelan. Nek angen-angene sing dijagakno, iso urip enak kepenak mangan turu penak. Ning mau ikhtiar. Yo rasa sing ngeten iki bakal ngandhek kita menyumbat kemauan dan tekad serta semangat
untuk meraih rezeki yang halal dan barokah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan boten gengsian nggih. Wong lek pun kepangan loro gengsi niku sulit, Bu. Nggih klambi lek titik kaya kula boten gelem. Gengsi. Karena kula mboten napa-napa. Pas mlaku bareng kali bojo kula sing ayu. Nggih klambi apik. Gak, iku jane pantes dadi bojone pejabat di bojo pedes kok ra isin. Wis klambine elek. Karena apa Bapak Ibu? Belum tentu semua manusia memiliki wawasan yang luas dalam dan menyeluruh sehingga sebatas mata memandang. Senasa untuk kembali penjenengan bangga. Bapak masih pendala tuanya aku bangga pelapo. Baru manusia mengerti dan mengetahui. Nek sing penjenengan jak mlaku bareng niku wae ana guna faedahe ing dalem urip kangge wong liya, iku baru. Alah tibake ngono to. Aku yo gelem nek ngono. Lho ya. Gelem ngamplengi wae. Kali tidak Bapak Jane apa tak kuwi? Nah tenang. Kan tamu jadi depan kan. Nek gak tetes golekno watu ngono lho. Tutuke dikepeng no. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Saya yakin malam ini wawasan ini akan masuk semua. Melihat suasananya dan yang di belakang saya ini bukan makhluk sembarangan. Penjenengan adem toh? Kula niki jane niku pantese ya adem wong kuwi bolong kaya ngoten. Lah kok rongkep. Karena apa? Bukan masalah rangkepane. Sebatas mata memandang memang rangkepane. Nek tak buka kok kaya kemrinti kontak sing iso kesehatan. Wong ceramah lagi kabeh kesehatan. Arek-arek bener Nek dibukane ya muda wisan. Wis ora ana liyane kok. Aku dipangares mbek bojoku. Lan dina lek ngomong wong aku nek namenan. Lek tenek ngkat. Yang hadir di tengah-tengah penjenengan membaur jadi satu itu ribu-ribu makhluk Allah Bapak Ibu ning kula penjenengan ndak ngerteni. Bahkan insya Allah ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk merekam. Ikut mengamini majelisan. Sebab ngendikane Allah dan dawe Rasul. Ing endi-endi papan majelisan. Ya ing kono Gusti Allah ngutus para malaikat. Kenapa? Untuk membawa kebajikan, kebaikan di dalam majelis itu. Diaturkan kepada Allah. Bahwa si A, si B, si C. Kita semua ini melantunkan asma-asmamu ya Allah 100 kali setiap malam. Amin. Kenapa kok tidak diberitahukan kepada kita? Laga anak beda antara manusia dan malaikat dan roh. Ada yang mengetahui hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu gowang? Nyatanya gowang bisa ngilangi setan. Sampai diceluk yai gowang Ahmad gowang sebutane yai setan pengen tuh yai setan gowang nih pada saat ngilangi setan yang gini alfa omega itu peran gowang makanya cuma main-main karo gowang. Masa gowang lho ya pancen gowang. Yo mira kapetahku lho jenenge acil lho dikandani. Pianteng sandale ngono.
jenenge disiki angen-angen nih. Kita lanjutkan. Lalu jawab kita apa? Mesti bingung. Dan ketika Allah membeberkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, yang menciptakan kamu itu aku. Lalu yang menyempurnakan kejadianmu itu juga aku, dan yang menjadikan susunan tubuhmu begitu indahnya itu juga aku. Bukan makhluk lain. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki menyusun tubuh manusia, bagi Allah tidak sukar, tidak sulit sama sekali. Bahkan kalau tidak salah Nabi Ibrahim Nabi Musa itu. Ya Allah, oh ya Nabi Ibrahim, ya Allah. Saya menjadi heran. Katanya, dengan bisa menciptakan dan segera menghidupkan orang yang penyakit daki. Golek burung. Encal-encalan. Kabeh pitu, dikon encal-encal. Nah pitu ki warnane enggak padha, ana sing abang, ana sing birik-birik. Ana sing abang semu putih, macam-macam ya. Nek kok encal-encal ulepen dadi siji. Nek kok ulep dadi siji letakno di atas gunung. Lalu panggillah, hai merpati datanglah. Nanti jumlahnya berapa? Warnanya sama apa tidak? Laksanakan. Ternyata benar. Barang wis dinjal-jal, tujuh dinjal-jal. Dadane siji. Wis 10 nek daging gedhe dadi siji, jenenge dinjal-jal. Wis wadaono. Kawan gak nang ngene gunung, kowe mudhuno undangan manuk dara rene yo. Lha kula sing ngoten rene yo gowang ya. Iku lek gak pure, nek gak pure gak rene. Panjane dobel yo. Tuwek purian tak potas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian apakah kita malu merengek-rengek di depannya? Yaitu di depan Allah. Ojo, pujane orang malu. Abot. Kudu tangi wayah bengi abot. Sampai takon bekakas kula nika. Apa ora, Dik? Kula dhewe apa? Oh nyatane nggo ndak klore lak nek manuk. Ayi? Wong isih nikmati. Muga-muga aja ilang rahmate. Kita lajengaken. Ya Tuhanku, kembalikanlah ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap segala yang telah aku tinggalkan. Kita wis bongko lagi ngerengek-ngerengek ning Allah. Aku balik ning donya, tak nglakoni sing becik tibake kaya ngene kibate Gusti. Tinggal masuk kula teng donya kula tak laku sing apik. Kasep. Sehingga Allah menjawabnya. Sekali-kali tidak. No way. Itu hanya kata yang diucapkan. Menungso milik gendong lali. Maksudnya, wong wis milik lali. Wis suke, lali karo sing ngene. Iku jenenge milik gendong lali. Maksudnya, wong wis kepinginane kekarepane wis ditujoni. Akhire lali. Iku nenunane wong Jawa milik gendong lali. Kita bacakan. Permohonan mereka tak punya arti apa-apa setelah menjadi apa Bu? Wong mati niku napa jenenge? Nek wis mayit dipendem akhire jenenge ruh.
rohnya. Karena yang dihadapkan di hadapan Allah adalah rohnya. Yang demikian ini akan dianggap hanya sebagai alasan dengan kata-kata pepesan kosong. Orang itu tak guru bu guru di sekolahan. Diulang lagi tidak. Enggak bu, sungguh enggak. Ngambil lagi enggak, lihat dina nyolong meneh. Ini bukti. Ketika mereka masih hidup, kesempatan cukup banyak. Umpamanya penjenengan mulai dilahir nih. Nalika tahun 42 sampai temekane saiki kira-kira dihitung piroe. Akeh syukure apa akeh ngowose penjenengan sing iso ngerti dhewe. Makanya di sini disebutkan ketika mereka masih hidup, kesempatan cukup banyak sekian puluh tahun. Mereka masih saja mengingkari bahkan tidak mau menerima kepada Allah anjuran-anjuran Allah, tidak mau mengikuti dawuh-dawuh Nabi dan Rasul Allah dan kitab-kitab Allah. Senenge sak karepe dhewe. Ini tidak mau memohon pertolongan kepada Allah jenenge wong sombong. Kamila saisa-sane lan ndonga mbok sak klimah borong klimah. Nalika panjenengan salat aja lali zikir lan nyuwune marang Allah. Ya. Menurut Imam Ghazali, Bapak dan Ibu, jalan terbaik bagi kita agar bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap keluar masuk nafas kita adalah memantapkan iman. Artinya lha nek iki Gusti Allah iku lho paring ambekan, tak nikmati. Lah umpama ambekan iki dicampur karo debune semen gresik no ya opo ya. Wong nek iso berpikir begitu Bapak dan Ibu akan bersyukur kepada Allah. Nggih napa nggih? Udara begitu bersihnya di Malang, tapi nek Gresik akeh wong penyakitan napase mergo kakan debune pabrik. Yang ngono-ngono itu ulai menungso dewi. Singkatannya, untuk menuju kehidupan masa depan, bangsa dan negara. Orang ngelingi, bangsa iki wujude apa? Ya wujude menungso. Nek kok malah dipiloro, alasane demi kemajuan negara. Bapak ya, cek ya, penting lokal pilihan batin nggih. Alhamdulillah lu dengan urip nek pucuke gunung niki. Malang kan gunung. Nyatane banyune milih ning Surabaya nek segoro lor kok. Dur gunung iki. Saya ulangi ucapannya Imam Ghazali. Jalan terbaik bagi kita agar bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap keluar masuk nafas kita adalah kemantapan iman bahwa Allah selalu mengawasi kita. Baik dari segi keselamatan, keteledoran, ya, kelalaian, kesembronoan. Puriya ini ku penjenengan dituntun cek selamat dunia akhirat, tapi sing dituntun glewar kaya wong ngombongno pitik, kuwi karek mlebu ning kene kombong iki toleh. Sing ngombong nek gregeten digurak ilang pisan. Inilah manusia. Ibu-ibu tahu ngombongnya pitik buatan? Buatan ya, soalnya ini kutan dan duwe pitik ya. Terus ngombongnya bapaknya, ngoten. Buatan duwe bapaknya, ngombongnya goang lah. Goang itu ngombongnya megal. Engkau gelem mlebu jauh sakmene. Niku wau namung kaki kegojekan. Lara ati aja lho, panting ana lara ati. Jangan sekali-kali berpendapat bahwa aku ini sendirian. Mboten Bapak Ibu. Isane kula panjenengan, saka celaket iso nang kene, kok kene iso nang Bu Arifin. Karena tak sia. Itu yang menggerakkan dan yang mengawasi Allah. Sing lakone Allah.
Masih adalah ono niat. Nek ora gerak-ke atine dening Allah ya ora teko nggone. Ternyata ono gerimis sing teko ya ini. Inilah pilihan Allah. Saya yakin. Seorang rembuk liyane enggak usah. Soalnya duwe repot dhewe. Wong sing nikmati ya dek-dek dhewe aja. Oh iya. Sifat atau perilaku yang demikian itu jangan ya Bu ya. Berbahaya. Membahayakan diri sendiri. Dan menyesatkan. Mentang-mentang Tuhan tidak kelihatan mata. Akhirnya sembron. Buktinya uang itu sembrono. Nah kan numpak sepeda, numpak mobil. Di gini perapatannya ada lampu merah nombatan. Tapi lihat tenggene Jogja tidak ada lampu merah itu. Di perempatan, di pertigaan tidak ada. Sing ana bangjo. Soalnya lampunya abang hijau. Kalau di sini lampu merah, nek ora taat karo tatanan, nek atine kemrungsung bak merah, bak hijau, bak kuning brobos mawon. Ini bukti. Gue lagi sempat krit. Tolong Pak, keluarkan surat-suratnya. Saya bebas. Aku mau disambut neng. Polisinya tidak sabar nggih. Tapi dereng hijau kan. Aku mau sambut neng. Nggih, katanya aku salah bener. Aku pun bener. Kanggene polisi salah begini suratnya. Saya tamas di petong sing apik. Gletek ndadan. Sebetulnya biar nggak merepotkan Pak Alwi atau yang lainnya, nek pas keliru ing dalan ngono iku. Rogo nanti petugas ngapunten Pak, wonten kelapatan dalan. Mohon maaf Pak, ada kesalahan saya. Iya Pak, begini. Aduh mohon maaf Pak ya, karena tergesa-gesa dan kurang kepengertian saya. Saat ini saya mau mengantarkan baju cucu saya, sinten Jalu. Lah boleh dia berkenan tentu kota pundi niku wau. Mesti lulu hati nih. Tapi dulu mengkerik. Salah mengkerik. Kira-kira tersinggung buatan. Ya malah diuncang-uncang rono-rono ngurus surat. Gampang jadi menungso niku gampang. Ning kedereng rasa keakuan yang ego niku wau rumangsa. Rumangsa ning orang rumangsane. Guru mangsani lek warak ora dipangan dadi ini menguk-menguk tok. Puncang ngetan sehidul. Nah, lak ngono kok. Nek aku mangan ora ana sing nyocok. Kok ndalah dinikmati. Nek saja kurang nikmat menimbul tata dewe-dewe ya Kang. Sing ruang selera niku panjenengan dhewe nek pas putan aku seneng aku ngene panjenengan go dhewe. Sing ibu-ibu yo ngono kurang anget nggih kompor itu malono kono. Inilah gunanya iman seseorang agar selamat di jalan Allah. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada selimut Bu, sing adem seakan Bu. Sing wis entak kiri lho Bu. Soalnya Bu ning lambene kan tipis. Akain Bu kayane man. Timbangane kok Pak Ali ngeroki kok man. Berkeyakinanlah aku ada yang mengawasi. Inilah akhirnya kita menjadi tebal, kuat iman kita. Subokno kopi ini untuk seakan tuh. Itu kaji barang itu. Caranya tahap, lemen kayak parut.
napasku lebih dekat dari urat leher saya. Urat leher panjenengan itu cedek karo pernapasan. Tapi beliaunya Allah lebih dekat lagi kepada kita. Hanya kita tidak merasakan dan tidak tahu. Ya untuk itulah Bapak dan Ibu ada sebutan kata iman. Nek iman pasti percaya. Nek gak percaya bolak-balik aku bukan ngokon bongko wong ae. Monggo. Silakan. Ini salam berwatwa. Dia yang tak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bahwa Allah bilang ngantuk dan tidak tidur ini sudah pernah dicontohkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israel. Gak enak. Kayaknya. Karena apa ini adalah masalah keyakinan, keimanan, keserah dirian kepada Allah. Sehingga agak kencang saya. Dia yang tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur, nenek Gusti Allah turu. Jogruk jagat niki ibaratnya botol situ jagal Nabi Musa. Bareng diparingi turu ambek Allah, Nabi Musa turu botolnya rut. Jagat pun begitu. Sopo wong turu isa eling. Betul ta? Ning kula percaya. Pengen nek ngombe kopi rasa turu. Lha iki bener ta? Tapi sebaliknya wong lanang-lanang iki nek turu langsung ngombe kopi. Kula nyuwun sedene ning sampun lari kudu gawe es lele. Kok yo gendeng. Malah kira rasa lalang duwiti. Soale gak senenge sing dodol. Aku perang-perang dino rasa guyu mur bareng kono kok molong guyu. Wis rasa tumbas. Iku bukti yang nyenengne wong iku akeh pahala. Makanya tak muji tak kon lembar dadan nek dewi tak jak guyonan iku kangge nyenengne para jamaah akeh pahalane. Aja sampai manyen mau mulai wotuh karo ya. Cuwel yo ora lagi ta. Lho kuwi kok sriono. Tak ucel-ucel. Saking ae kuwi. Siramono cahayu kanthi tasbih istighfar lan donga kunut. Nek tak arep anjok kono ngelapo. Mempunyai ciri khas sendiri-sendiri gitu. Tapi iki angel ditiru soal kendir. Ayi? Oh. Jane atine kumpul usuk kakaruan, ora tega mek putune. Ah keliru niku. Soale wis ana sing ngawas. Wis ngawasi. Iku berarti ya Nyak Dewi. Bapak dan Ibu,
pada saat saya diklat 3 bulan. Ida secilik ibu mulang sapa sing ngomong ajeng budal ngeten. Tapi saya yakin Allah ngawasi. Bareng mulai. Lah kok betunduk Pak Bu? Piye iki aku? Masuk kosot meteng ya. Wedhus kosotne meteng. Buang dicek positif. Nangis. Nangis sih. Ini bagus itu. Kenapa sih dia kok nangis? Lara kok kayak tak pikir apa nangisin. Kayak apa sih? Aslilen. Bengi-bengi Black Aslilen ora mudeng. Nang Malang. Gak ana Aslilen. Es batu sih ngono. Ya mau. Ya Aslilen. Aslilen ayo. Allah kita. Suara menang pada nangis eling marang Gustine kekasih sing ati luhur nuwuh rasa kangen akhirnya foto dikit no. Nah sing kangen nggak butuh. Nah sing kangen mesti golek kanca marani kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak kula biyen ngoten nek ngundang. Rungokno tole ing sak pratelane wengi omah-omah desa sing damare amung cempluk ning jerone akeh cahya kang sumlorot ya cahyane Gusti mergo ing jerone akeh wong tetangisan kangen marang Allah akhire padha istighfar tasbih salat wengi nyuwun muga-muga diparingi rahmat lan tambah rezeki kangge ibadah. Inggih, Mbah. Jajal delok ning kutha. Lampu padhang gumebyar, wong-wong ora ana sing turu, apa sing digoleki. Ning yen esuk padha ngorok ndekok ora kena digoleki kathok. Siji karo uripmu ning Karang Padesan yen wis wayah para esuk jago kluro enggal-enggal njupuk banyu wudu. Soal marang ngasane Allah kanthi salat subuh sawise iku terus ndonga. Sak marine ndonga aki-aki. Njupuk pacul garulan luku. Nuntut sapi tumuju marang Tegal Sawah. Kangge golek rezekine Gusti. Betapa ayam dan indahnya Bapak Ibu. Tapi lain halnya kalau kehidupan di kota. Kehidupan di kota adalah berpacu dalam memperkaya diri. Nah, cari negosan, ada kasang. Muka-muka wong ora teko gero jalan atine cek mlebu metu. Halo Nyakom. Kok sendekno nek kono iki lapo? Kok ora kangge. Lembang. Banyak di anak nek kok yo. Ayi? Quran surat Qaf ayat 18 yang artinya
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maksudnya Bapak Ibu, lisane, talingane, soco mripat Allah iku kabeh mapan nang kula panjenengan sedaya sehingga besok nek wis wayahe kula ngadep catetane niku mboten keliru sithik mboten keliru karena ditugaskan kepada malaikat tahu Allah. Ku maksudnya niku. Semua yang mereka lakukan, mereka catat, mereka malaikat. Dan Tuhan tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya, kecuali hambanya itu sendiri yang membuat aniaya. Menang-menang. Wis diparingi ganteng. Kuping dikai melar kurang gede gulane meneh. Irung apik-apik pada irunge sapi. Coblos. Kayak anting-anting ilat begitu indahnya. Ya dianting-antingi. Insya Allah. Itu jenenge menganiaya diri. Mendalimi diri sendiri. Padahal Allah menciptakan sak-apik-apik, sak sempurna-sempurnane. Kaya ngono ora disyukuri malah dianiaya. Maka di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 5 yang artinya maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya setelah matinya besok. Makanya wonten ngarep wau, Duh Gusti, tak sampun kados-kados ngeten menika. Kula panjenengan wasulaken teng donya kula tak nebus lakon kula lakon nyimut. Tidak ada hidup yang kedua kalinya setelah di akhirat. Ketika kita menghadap Allah, lalu Allah membeberkan apa yang telah kita perbuat. Lalu Allah menyodorkan catatan para malaikat yang telah dicatat oleh malaikat, tak tertinggal satu pun apa-apa yang dibuat oleh manusia. Lalu Allah bertitah, inilah amalmu dikembalikan kepadamu, jadi tanduramu iki panenamu. Kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Inilah kitab catatan yang kami berikan kepadamu dengan benar. Gusti Allah nggak ngurangi, nggak nambahi. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Pun langsung kula anu mawon. Wis bengi. Bagaimana pula seandainya Allah bertitah dengan titahnya yang berbunyi, kami jadikan amal kalian itu bagaikan debu yang berterbangan. Nggak ono gunan, maka soalnya nalika urip durhaka lae. Untuk itulah Bapak dan Ibu kiranya setiap saat marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah sajalah yang bisa menggerakkan, memberikan nikmat, memberikan kecukupan kebutuhan kita sehari-hari. Kesukaran, kesulitan, dan penderitaan itu hanya bisa ditaklukkan dengan ketabahan hati. Memang benar. Benar sekali. Ketabahan hati ini pada saatnya menumbuhkan keyakinan bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah, dan petunjuk Allah pasti akan datang pada saatnya. Kalau Allah sudah menghendaki dan mengetahui bahwa ini harus diangkat derajatnya. Itu Allah. Makanya kesabaran ketabahan diperlukan kepada kita. Sebagai hamba yang lemah, nek gak sabar, nek gak tabah, dia wegah udah lagi. Padahal tujuan kesini itu hakikatnya bukan kok mendatangi rumah saya, bukan. Kalau mendatangi rumah saya, penjenengan akhirnya cenake parani tok era gelmarane omahku. Bahaya nih.
bahaya. Ini adalah Allah yang menuntun. Sehingga jiwanya bertambah teguh serta mantap. Apalagi seperti yang di depan tadi, pada saat kita bernapas di dalam badan kita, hati kita mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nyedat Allah, ngetakne Allah, arpe turu, pikir sampai tidur. Ya akhad, ya akhad, ya akhad, ya akhad. Hati ini menjadi tentram dan nyaman. Benar Bapak Ibu. Berbagai macam penderitaan yang datang menimpanya justru semakin menggembleng jiwanya. Asal tabah dan sabar. Karena di dalam tabah dan sabar ini metane Bu, kena apa sih kok gini? Oh, saiki apa sing garai? Aku kok ngene sih opo oh pantes ae lah aku goblok. Nah, ini akhirnya bisa menambah power roh sehingga menebalkan keyakinan dan iman, akhirnya lahirlah budi luhur. Ora kalau dikandani kene sak kecap kurang kecap, kene ora kecap kuno kecap-kecap lha iku sapi. Segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah akan menjadi mudah. Benar memang. Satu contoh. Betapa rindunya aku kepada Sang Kekasih. Namun jauh non di sana. Ya Allah, kapan saya mendapatkan rezeki? Mohon kepadamu ya Allah, berilah tambah rezeki. Untuk kubuat beribadah kepadamu dan akan aku silaturahmi kepada kekasihku. Yang kau kirimkan untukku. Sehingga aku bisa memadu kasih. Atas anugerah dan ridhomu. Enteng. Tapi lek titip ya, iki kekno kekasihku. Sing dititipi, iya, ora dikai apa-apa, prangkone ora dikai. Kakne kira titipane kok amrenmu. Tapi amrenmu ngelokno jarene rumu pesek. Wis nilai waris. Itulah manusia. Muga-muga sagedipun resapi Ibu nggih, Pak nggih. Rokok ono Mas ya. Jika paham, jika ada. Untung aku sih Mas yo kaya ngono seru keberai lho. Ning lak adus bareng keris. Nek adus petang jam padha median. Karku barang saipet ning ngubah jare siji ngono lho. Ya kena dinteni lah adus. Masyaallah kau kecil di situ. Lalu kancane bolak-balik ya Pak. Cepet pol, cepol. Kene ngale bareng nang situ ene. Mesti wis itu meneh. Aku salah kebelet lho. Jadi bener kok nek jedenge agak setan iku bener. Ya ngono, met suwe-suwenan met. Masih titik lah ngosok isi nemen met. Tungkae ana bolete wis titik lho ngosok iki nemen. Sikat papat di bareng ya. Embong be. Ora dimareni ditanono arek loro iku. Tak golekne gedeng dhewe tak ilekne kok kali. Nek sisi cuane, nek kanane adus cepat, wiji cepat, mamat cepat. Nek wudu koran niku biung lah. Nek kurung kuping jepek ben ora mentas. Astagfirullah. Yang penting niat mantap. Kalau saya sudah rukune wudu wis tak gawe kabeh. Dan wis gak. Keraguan-raguan itu guangan leh. Orang kalau penuh ragu-ragu dalam kehidupannya, arep badhe ya ragu-ragu ya.
sego apa? Kowe gelem tak pangan lang kon wis arep bingung. Iku nek mangan ya besok lamun kowe rapi, ragu-ragu kowe bojomu. Iki lanang kowe. Buang keraguan itu. Karena penghalang suatu kenikmatan. Selak dipangan kucing nih. Dong nggih. Lah iki sing luas lulu. Apa nek wong pas mangan mamen tekan ning kono nih. Tolah. Bareng ora ana karan dulu itu. Maka mintalah sesuatu hanya kepada Allah. Nek rabi gampang le ngeramuti sing angel. Sesuatu itu ngerawatnya yang sulit. Tapi kadang-kadang sing dirawat dhewe iki dampet ya. Untuk ngelokno ngono kok ngono totok matamu ya. Perbanyaklah zikir kepada Allah sebab contoh nyata pada saat perang Badar. Ini contoh nyata Bapak Ibu. Pada saat itu kaum muslimin mek disuku bokong kok ngajak madhepe ngetan sing ngungokne madhepe yo ngetan. Masih bokong ya apa-apa ngomong sabar iki nek do nrimo. Untung ora bokonge. Lek Pak Rom lak ngono nggih. Anjep bokong lapo sih. Perbanyaklah zikir kepada Allah sebab contoh nyata pada saat perang Badar Bapak dan Ibu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Senjatanya pun hanya panas pedang. Panas sama pedang dan tombak. Sedangkan dari kaum kafir jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Sedangkan dalam perang Badar untuk kaum muslim hanya beberapa ratus saja. Akan tetapi kaum muslimin mengandalkan peran Allah, berpikirlah kepada Allah. Ternyata orang kafir sama ketakutan. Akhirnya orang muslim menang besar karena peran Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Allah sendirilah yang mengatasi semuanya ini. Artinya dalam perang itu tadi. Dengan permohonan para hamba-hambanya yang muslim. Yang beriman yang taat. Sehingga meskipun hanya beberapa ratus saja. Dengan ratusan ribu. Dia akhirnya menang. Lagi golek nang selang lagi. Sampai batal aku wah. Kalau asing cepet aja, sampai cepet aja. Enggak, hati-hati ya. Ini persis dengan apa yang tersurat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayatnya 17 yang artinya maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Nah, ke perang Badar. Tetapi Allah lah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Tetapi krono donga lewat amalan zikir Allah, zikir kepada Allah. Rasulullah sendiri bila menghadapi orang-orang dalam peperangan, menghadapi musuhnya yang memusuhi agama Allah, selalu memohon pertolongan kepada Allah seperti doanya di bawah ini. Ya Allah,
Denganmu aku menyerang. Denganmu aku berlindung. Dan denganmu aku berperang. Ya Allah. Sesungguhnya kami menjadikanmu penolong ketika kami memerangi mereka. Dan kami berlindung denganmu dari kekejaman mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini hadis. Lain halnya dengan setan, Bapak dan Ibu. Yang selalu menipu daya manusia agar menceng imannya. Yaitu kisah seorang guru yang bernama Abul Khair dengan muridnya. Muridnya melapor kepada Abu Khair sebagai guru. Di sana tadi ada orang yang pandai terbang. Abu Khair sebagai guru menjawab, jangan heran muridku, gantrung pun bisa terbang. Dan di tempat lain, guru, saya mengetahui ada orang yang bisa berjalan di atas air. Jangan heran muridku. Katak pun juga bisa berenang di dalam air. Guru, aku tadi melihat seseorang. Namun dari negeri ini ke negeri yang lain, tetap ada orang itu dan orang itu jamnya pada keadaannya sama. Hal yang demikian itu, jawab si Abu Khair, yang paling pintar adalah setan. Karena apa? Setan pandai sekali masuk mengelabui hati jutaan manusia. Kalau si mendo-mendo iki. Maksud dari ulah ini, Bapak dan Ibu, jadi ternyata muridnya ini adalah bahwa orang yang mempunyai kelebihan, pendapatnya si murid sih, orang yang mempunyai kelebihan itu dianggapnya orang yang dekat dengan Allah. Ini yang bahaya. Padahal itu adalah perbuatannya setan. Jadi kalau penjenengan menikmati TV ada si ahli sulap, ya nikmati saja, tidak usah berpikiran yang macam-macam. Bahwa itu kelebihannya sendiri entah lewat apa. Tapi yang jelas Allah tidak mengajarkan yang demikian dengan mudahnya. Lalu Abu Khair memberikan petuah kepada muridnya. Banyak jalan malah murid-muridku untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan dengan demikian. Orang yang demikian itu belum tentu dekat dengan Allah. Saya yakin-yakinnya. Kecuali Nabi dan Rasul yang diberi kehebatan oleh Allah untuk memberikan keyakinan kepada agama Tauhid, ya agama Islam. Banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebanyak bilangan nafas yang engkau hisap. Agak banget jalannya. Salah satunya yang dianjurkan di sini dan paling mudah untuk bisa segera dekat dengan Allah, yaitu open nono tonggomu. Singkir untuk ini sih, ini tidak belum dijarno. Dulurmu. Tetapi jalan yang paling dekat kepada Allah adalah membahagiakan orang lain sekitarmu. Dan engkau berkhidmat kepada mereka, maksudnya. Rawatan olehmu seduluran, ojo mu sebatas nek pas perlu. Sing akeh ngoten nggih. Kula lho niku lho Bapak Ibu mboten. Aku lek perlu nyeluk uang, nek gak perlu gak nyeluk. Kula niku. Muga-muga diapura mbek uang nggih. Wis
Assalamualaikum warahmatullahi